Selamat pagi. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, ini sehat. Sehat selalu Pak ya. Selalu. Kak, pokoknya Ya, ya. amin. Kesempatan ketemu. Iya, amin. Baik Pak Eko, pada hari ini kita nanti akan melakukan proses coaching. Nah, di sini nanti saya akan bertindak selaku supervisor. Iya. Karena saya akan mengobservasi mengamati Pak Eko nanti dalam melakukan coaching terhadap coaching yang jenengan nanti akan wawancarai, jenengan bantu untuk bertanya gitu. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak. Nah, terkait dengan yang pertama, rubrik penilaian yang akan saya lakukan, dimana nanti saya akan menilai terkait dengan kesesuaian Pak Eko dalam melakukan coaching melalui alur theta. Nanti selain itu juga saya akan melihat kemampuan Pak Eko dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang nanti menjadi pemantik untuk coaching melakukan pencarian solusi dari permasalahannya. Kemudian juga kaitan dengan kemampuan Pak Eko dalam merespon hadiran secara aktif terhadap apa yang dibutuhkan oleh coaching, sehingga ini nanti akan saya lihat dan saya amati gitu, Pak. Kemudian selanjutnya saya juga ingin bertanya Pak tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Eko. Jadi sini ada setengah itu kehadiran dan penuh, dan juga dilihat dari pembelajaran secara aktif, dan juga dilihat dari bagaimana untuk alur dari pertanyaan otomatis tersebut. Nah, di antara kompetensi tersebut Pak, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Ya, dikembangkan di sini kalau kita lihat adalah potensi yang dari alur theta yang sesuai dengan apa yang kita laksanakan pada sini. Ya, berarti dalam hal ini itu akan menjadi kompetensi yang saya observasi ya, begitu Pak ya, karena kita akan melihat dari apa yang nanti dilaksanakan oleh Pak Eko. Saya akan mengobservasi pada kompetensi yang tadi sudah disampaikan untuk nanti dapat saya nilai secara spesifik begitu Pak. Kemudian untuk kompetensi tersebut, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Tujuan di sini ya supaya dengan suatu kompetensi penilaian yang akan dilaksanakan supaya dengan adanya hasil yang maksimal sampai dengan adanya beberapa hal potensi sesuai dengan alur theta ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Oke, jadi nanti kita akan melihat sejauh mana Pak Eko nanti bisa membimbing uji ya, untuk nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang disampaikan Pak Eko. Gitu Pak, untuk membuka ini sebagai sesi pra-supervisi saya cukupkan. Setelah ini silakan Pak Eko melakukan pembimbingan coach terhadap uji yang nanti akan Pak Eko ajak berdiskusi seperti ini. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Kita akan lanjut untuk pertemuan nanti setelah proses coaching selesai. Terima kasih Pak Eko. Sama-sama, Mas Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kawan. Ngapunten Pak Eko mengganggu waktunya Tidak apa-apa. jenengan. Saya kesini mau sudah sharing Pak tentang permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya di sekolah itu mempunyai 13 siswa. Akan tetapi ada satu siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan selama satu semester. Jadi anak tersebut itu selama satu semester itu belum bisa membaca dan menulis, padahal teman-teman yang lain itu sudah bisa membaca dan menulis. Kalau boleh tahu ini kawan, kenapa siswa tersebut selama satu semester ini ya kok belum bisa membaca dan menulis itu? Selama saya amati selama satu semester ini anak tersebut itu tidak fokus dalam belajar di kelas, dan juga anak tersebut sering terlambat masuk sekolah dengan berbagai alasan. Seperti itu. Oh, gitu ya. Apa yang sudah kawan lakukan terhadap permasalahan tersebut? Selama ini saya sudah melakukan dengan pembimbingan individu, dengan
komunikasi dengan orang tuanya. Kemudian di kelas saya juga melakukan pembimbingan khusus, seperti contohnya saya memberikan tugas tersendiri atau pendampingan tersendiri kepada siswa tersebut. Misalnya saat saya melakukan pembelajaran, saya dahulukan siswa tersebut, kemudian saya kasih tugas. Setelah anak mengerjakan tugas tersebut, kemudian saya pindah mengajar ke siswa yang lain dengan harapan siswa tersebut dapat mengerjakan tugas. Tetapi pada kenyataannya, setelah anak tersebut selesai mengerjakan tugas, tapi siswa yang lain masih sibuk belajar, anak tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Anak-anak yang lain itu menjadi terganggu, yaitu sering mengganggu temannya, atau menggoda temannya, seperti itu. Jadi ada hal apa lagi yang Bapak akan lakukan ini? Saya mempunyai gagasan, nanti akan saya lakukan itu pendampingan individu itu di ruangan tersendiri, Pak. Misalnya nanti di ruang perpustakaan, karena di ruang perpustakaan itu kan sepi, Pak, tidak ada gangguan dari temannya atau yang lain, sehingga anak tersebut dapat fokus belajar bersama saya. Dan nanti saya buatkan suatu teknik pembelajaran yang menyenangkan, dengan misal menonton video ataupun bercerita dengan buku gambar, seperti itu, buku bergambar, seperti itu. Dan berapa lama waktu untuk pembimbingan Bapak? Kira-kira rencana saya itu saya akan melakukan pembimbingan selama 2 minggu. 2 minggu itu di waktu istirahat. Jadi di sela-sela istirahat itu nanti saya ajak siswa tersebut itu ke perpustakaan untuk saya dampingi belajar untuk mengejar ketertinggalan. Saya pantau selama 2 minggu atau kira-kira 14 hari dari hari belajar tersebut di sekolah, apakah membawa dampak perkembangan yang baik atau tidak. Setelah 2 minggu nanti akan saya evaluasi, Pak. Seperti itu. Iya. Jadi siapa aja yang dilibatkan dalam hal tersebut? Pastinya saya akan melibatkan kepala sekolah. Saya akan melaporkan permasalahan tersebut. Setelah saya melaporkan kepada kepala sekolah, dan saya tindak lanjut kepada rekan kerja atau guru-guru yang lain untuk mengkondisikan ruangan tersebut, ruangan belajar tersebut. Kemudian saya komunikasikan kepada orang tua siswa, agar orang tua siswa tersebut, harapan saya paham dengan kondisi anak tersebut. Jadi harapan kawan yang telah melakukan berarti kegiatan tersebut ya? Iya, Pak. Jadi dengan adanya harapan kawan itu memang ya harus gitu ya? Iya. Ya. Lalu dengan adanya hal saya setuju apa yang akan kawan lakukan ya, itu ya. Semoga apa yang akan kawan lakukan itu dapat membawa hasil yang positif ya, sehingga bagi kawan sendiri, bagi siswa juga dapat dikembangkan lagi ya. Itu bagi pandangan ya di sini juga dapat dikembangkan lagi. Terima kasih Pak Eko atas waktu yang dengan ruangan untuk saya. Saya sudah agak plong ini, kemudian saya akan melanjutkan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, sekali lagi saya terima kasih sekali Pak Eko. Mungkin saya mengganggu waktu dengan itu, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih
juga kembali. Ya Pak, Iko saya mohon undur diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Eko, kita lanjut Iya. kembali. Iya. Jadi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Pak Wawan, dan hari ini kesempatan ini kita akan lanjut untuk pasca supervisinya, di mana dari hasil observasi yang telah saya lakukan tadi melihat Pak Eko melakukan coaching terhadap Pak Wawan untuk menyelesaikan permasalahan yang Pak Wawan hadapi. Pak, di sini Pak Eko mohon izin untuk bertanya. Bagaimana Pak Eko tadi menilai diri sendiri tentang proses tadi, Pak? Ya, proses tadi dengan adanya hal yang disampaikan oleh Pak Wawan itu sudah bagus, dan juga sudah mengatakan pada siswa yang tadi kurang dalam membaca dan menulis, ya, sehingga apa yang sudah disampaikan Pak Wawan untuk menunjuk anak, sehingga dengan adanya face-to-face atau di situ anaknya itu diberikan beberapa hal bimbingan sehingga bisa membaca dan menulis, sehingga dengan arah sesuai dengan alur data itu, makanya dengan adanya Pak Wawan tadi menjelaskan beberapa hal mengenai bagaimana cara untuk mengatasi siswa tersebut yang masih kesulitan membaca dan menulis itu. Jika Pak Eko tadi menyebutkan seperti itu, kaitan dengan indikator tercapaian tadi Pak Eko kan di awal tadi saat pra-supervisi menyampaikan indikator dalam pengembangan yang diinginkan. Nah, kira-kira sejauh mana Pak indikator tercapai? Ya, sebenarnya di situ timbul adanya suatu yang trik yang sudah dilakukan sehingga berhasil dalam membina suatu bimbingan terhadap siswa tersebut, sehingga siswa bisa menyesuaikan dengan siswa yang lainnya. Jadi yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis sekarang sudah bisa. Jadi itu yang sudah diambil sesuai dengan alurnya yang Pak Wawan disebutkan tadi. Oke Pak, mohon izin ini menyampaikan hasil catatan yang saya buat saat proses observasi, di mana selama proses observasi tadi saya melihat Pak Eko tadi melakukan pembimbingan terhadap Pak Wawan, begitu melakukan proses coaching, di mana tadi Pak Eko secara umum sudah baik, dalam artian alur tirta yang tadi Pak Eko terapkan mulai dari melakukan penyampaian maksud tujuan kegiatan dari observasi, menyampaikan permasalahan dari Pak Wawan yang siswanya itu mengalami kesulitan membaca dan menulis, begitu Pak ya. Kemudian juga tadi saya sudah melihat Pak Eko melakukan proses tanya jawab, di mana Pak Eko menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik yang saya cukup berbobot untuk menjadi pemicu atau pemantik Pak Wawan tadi menyampaikan permasalahannya, baik dalam identifikasi masalah maupun juga tadi mencari alternatif solusinya seperti itu. Terus juga berdasarkan hasil pengamatan saya, Pak Eko juga tadi sudah bisa untuk setidaknya menahan diri gitu ya, memberikan saran, memberikan judgement atau penghakiman, serta asumsi yang mungkin Pak Eko ingin sampaikan, tapi tadi Pak Eko berhasil menahannya, artinya dalam artian tidak serta-merta ketika Pak Eko tahu sesuatu terus memberikan saran yang mungkin saja belum tepat atau belum sesuai dengan kondisi dengan Pak Wawan seperti itu. Kemudian juga pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan dari hasil percakapan tadi yang dilakukan oleh Pak Eko dengan Pak Wawan, saya melihat secara khusus ya, artinya Pak Eko melakukan coaching terhadap Pak Wawan yang pada intinya membantu menggali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Wawan, dan tadi diakhiri dengan sedikit solusi yang ditemukan yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pak Wawan seperti itu gitu Pak ya. Iya. Terus terakhir Pak, ini saya ingin tanya Pak, kira-kira dari ketiga kompetensi yang di awal tadi sudah disampaikan Pak Eko saat pasca observasi, pra-observasi, dan menjadi tujuan spesifik yang diobservasi. Kira-kira selain kompetensi yang tadi sudah secara spesifik menjelaskan sebutkan, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Eko kembangkan ke depannya?
harapannya di sini kan dengan adanya suatu tadi yang disampaikan oleh kawan itu sudah bagus, sebenarnya alurnya juga sudah sesuai dengan alur ya, makanya dengan adanya tingkat ketidakadilan, ada pemantik dan juga dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu sudah bagus, sehingga program itu nanti akan melaksanakan juga sesuai dengan Pak Wan yang dilakukan. Ya, ini mengembangkan proses yang bergelapan gitu Pak ya. Iya. Kemudian sebelum kita akhiri ini Pak, saya ingin apa istilahnya refleksi dari Pak Eko terkait dengan proses supervisi ini, dari baik itu pra supervisi, saat pelaksanaan coaching atau supervisi, kemudian sampai di akhir kegiatan pasca supervisi ini. Kira-kira kegiatan ini dapat memberikan sesuatu yang seperti apa menurut Pak Eko? Ya, memberikan suatu sehingga bimbingan ini sehingga akan menghasilkan hal yang terbaik bagi Pak Wan sendiri dan juga saya juga nanti kan sebagai peran kami dalam pembelajaran siswa nanti. Jadi sebagai bahan refleksi diri Iya. Oke, mungkin itu Pak dari saya, pertanyaan yang sudah saya ajukan. Terima kasih atas responnya dan berharap dari kegiatan supervisi ini nanti Pak Eko bisa melakukan hal yang serupa di sekolahan, dalam artian nanti saat memberikan coaching terhadap rekan sejawat ataupun orang-orang yang nanti menghubungi Pak Eko membutuhkan bantuan, ini bisa diterapkan seperti itu Pak ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.